Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adelita Putri Pratama Sehono, biasa dipanggil Adel. Saya dari Prodi Ilmu Hukum semester 1, Universitas Terbuka Purwokerto, tahun ajaran 2021. Sebelumnya, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Ali Rosdin, yang telah memperkenankan saya untuk mempresentasikan mengenai gagasan COVID-19. Di sini saya akan menyampaikan gagasan COVID-19 mengenai upaya apa yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir terjangkitnya virus COVID-19 ini. Sebelum kita mengetahui apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir terjangkitnya virus corona atau COVID-19 ini, kita harus mengetahui apa itu COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah penyakit yang dapat menyerang pada sistem pernafasan. Penyakit akibat virus ini biasa kita sebut dengan COVID-19. Virus ini dapat menyebabkan infeksi ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. SARS-CoV-2 atau virus corona bisa menular ke setiap manusia, baik itu lanjut usia atau lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, maupun ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona atau yang sering kita sebut dengan virus COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Cina, tepatnya di kota Wuhan pada Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan hampir berbagai negara tertular virus COVID-19 ini. Salah satunya adalah negara Indonesia. Dengan adanya virus COVID-19 ini, hal tersebut mengakibatkan pemerintah mengadakan kebijakan yang disebut lockdown. Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk mengurangi virus corona yang menyebar di negara Indonesia ini dengan memberlakukan PPKM. Selanjutnya, bagaimana manusia dapat tertular virus COVID-19? Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah penderita COVID-19 yang batuk atau bersin. Kedua, memegang mulut, hidung, atau mata sebelum kita mencuci tangan, dan ketika itu kita memegang benda yang telah dipegang oleh penderita COVID dan mengenai percikan ludah yang diderita oleh penderita COVID itu sendiri. Yang ketiga, tidak menjaga jarak atau berkontak langsung dengan penderita yang telah tertular virus COVID-19. Kemudian, di sini kita akan membahas bagaimana gejala awal yang diderita oleh penderita yang telah terkontaminasi virus COVID-19. Gejala awal yang dapat kita rasakan itu seperti kita sedang terkena flu, yaitu ada demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, serta sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang atau semakin berat. Penderita COVID yang mengalami gejala berat biasanya menderita demam tinggi, batuk berdahak hingga berdarah, sesak nafas, maupun nyeri dada. Secara umum, ada 3 tanda-tanda orang yang telah terinfeksi virus COVID-19. Yang pertama, demam atau suhu yang lebih dari 38 derajat, batuk kering, serta sesak nafas. Gejala-gejala umum COVID-19 ini biasanya muncul sekitar 2 hari sampai dengan 2 minggu sejak pertama penderita itu terpapar oleh COVID-19. Kemudian, bagaimanakah upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir terjangkitnya COVID-19? Yang pertama yaitu dengan 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan secara rutin dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang pertama, menggunakan masker. Dengan menggunakan masker, kita dapat mengurangi terjangkitnya virus COVID-19. Alat ini atau masker ini harus kita gunakan di setiap kita mau kemana saja. Apalagi kita sering berinteraksi dengan seseorang, maka diharuskan atau dianjurkan menggunakan masker untuk mengurangi terpaparnya virus COVID-19. Yang kedua, mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Dengan mencuci tangan secara rutin, kita dapat menghindari terinfeksinya virus COVID-19 ini.
Kita perlu mencuci tangan setelah kita melakukan segala aktivitas, baik itu aktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian, yang ketiga, menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak dengan orang lain sekitar 1-2 meter untuk menghindari terinfeksinya virus COVID-19 ini. Karena kita tidak tahu apakah orang tersebut memiliki riwayat untuk terinfeksi COVID-19 ataupun tidak. Sehingga kita dianjurkan untuk menjaga jarak 1-2 meter dengan orang ataupun kerumunan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Apabila kita sedang bepergian dan kita melihat banyaknya kerumunan orang, kita seharusnya menjauhi kerumunan itu agar kita tidak terpapar oleh virus COVID-19. Dengan menjauhinya, kita dapat menjaga diri kita sendiri agar tidak terjangkitnya virus COVID-19. Lalu, yang kelima, mengurangi mobilitas. Apabila kita tidak sedang terdesak untuk keluar rumah, maka disarankan kita untuk tetap menjaga diri kita dengan berdiam diri di rumah. Selain upaya yang dapat kita lakukan dengan 5M, ada upaya lagi yang dapat kita lakukan, salah satunya dengan vaksin. Dengan melakukan vaksin, kita dapat mengurangi terjangkitnya COVID-19 karena vaksin ini dapat memberikan kita imun atau kekebalan tubuh sehingga kita dapat terhindar dari COVID-19. Selain upaya yang dapat kita lakukan dengan 5M dan vaksin, kita juga bisa melakukan upaya lain seperti hindari kontak langsung dengan penderita yang telah terjangkit COVID-19. Hindari menyentuh mulut, hidung, dan mata ketika kita belum mencuci tangan. Selain itu, kita dapat mencegah dengan apabila kita batuk dan bersin, kita harus menutup bagian mulut. Setelah itu, kita mencuci tangan kita menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, apabila kita telah mengenakan tisu atau masker, buanglah tisu dan masker tersebut ke tempat sampah. Di sini saya akan memberikan sedikit tips untuk membuang masker agar masker itu tidak dipakai kembali atau didaur ulang. Masker ini atau masker yang sering kita pakai adalah masker sekali pakai, sehingga kita harus membuang masker ketika masker itu telah kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Sebelum membuang masker seperti ini, kita bisa merobek masker tersebut sehingga masker tidak digunakan lagi atau didaur ulang. Jika kita sudah mensobeknya, maka setelah itu barulah kita buang ke tempat sampah. Maka dapat kita simpulkan bahwa COVID-19 itu bisa menular kepada siapa saja, baik orang lanjut usia, orang dewasa, anak-anak, bayi, maupun ibu hamil. Oleh sebab itu, kita dihimbau untuk mencegah virus COVID-19 ini dengan upaya 5M dan segeralah melaksanakan vaksin. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.